Pembelajaran memang sering terjadi di kelas, seperti di kelas saya pun juga sering terjadi seperti itu. Di awal pembelajaran guru harus bisa mengelola kelas, mempersiapkan materi yang akan disampaikan itu secara maksimal. Baik kita pendekatan pembelajarannya seperti apa, kemudian metode yang kita gunakan seperti apa, media pembelajaran itu seperti apa yang akan kita sampaikan, yang nantinya jika persiapannya itu maksimal, maka siswa pun tertantang gitu, antusias mengikuti pembelajaran. Apalagi kalau misalnya kita bisa membuat suatu rangsangan, kayak misalnya kita bisa dengan mengajak siswa itu pada awal kegiatan itu kita mengajak siswa untuk bermain game. Nah, yang bermain game tapi ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan disampaikan, itu insya Allah akan membantu minat siswa terhadap pelajaran yang akan dimulai. Berarti penyebabnya bisa karena guru yang kurang motivasi yang baik, guru yang persiapannya kurang, terus pengelolaan di dalam kelas, anak-anak tergantung. Kalau misalnya gurunya kreatif, anak pun pasti bisa mengikuti pembelajaran dengan menarik. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, yang yang digemari anak-anak zaman sekarang. Anak-anak itu kan sekarang mereka dengan kemarin pandemi, mereka dengan gadgetnya itu sudah terbiasa. Ya kita coba kasih dengan game-game yang menggunakan gadget misalnya, gitu, atau permainan yang memang ada kaitannya dengan kesukaan mereka. Untuk soal nomor 2, semakin majunya perkembangan digital, metode, model, dan teknologi inovatif harusnya dimanfaatkan oleh guru ya Bu. Namun pada kenyataannya saya sendiri pun masih belum memanfaatkan metode dan model serta teknologi inovatif dalam pembelajaran kegiatan saya. Kalau menurut Ibu, bagaimana pribadi itu bisa berbagi? Guru yang kurang memanfaatkan metode-metode pembelajaran yang inovatif yang memang sesuai dengan kondisi sekarang. Pertama, kemungkinan dari ada beberapa faktor ya, bisa jadi dari faktor dari guru itu sendiri, kemudian faktor dari lingkungan. Kalau dari guru itu sendiri, mungkin dari guru itu belum ada keterbatasan kemampuan, kemudian keterbatasan sarana mungkin, atau bisa juga karena merasa sudah lelah gitu kan, bisa juga seperti itu. Bisa juga mereka hanya ya udahlah kita belajar aja seperti biasa tanpa harus melihat teknologinya semakin canggih atau semakin apa. Mungkin kalau yang di daerah-daerah terpencil bisa juga karena keterbatasan sarana, tidak terjangkaunya jaringan internet, sarana seperti perangkat-perangkatnya yang kurang, memang banyak faktor. Faktornya bisa juga karena kurangnya kegiatan webinar kali ya. Bisa jadi, bisa juga dari guru itu tidak mencari tahu apa sih perkembangan pendidikan yang sekarang itu seperti apa. Mereka hanya mengajar
udah mengajar aja metode-metode yang masih konvensional. Dalam kegiatan pembelajaran tentu membutuhkan sebuah komunikasi yang baik antara siswa dan guru agar kan pembelajarannya bisa komunikatif, bisa interaktif. Tapi pada di lapangannya itu masih ada guru yang pembelajaran harus berfokus pada guru. Jadi siswanya masih pasif, diam saja, malah banyak yang ngobrol atau bosan. Kenapa bisa hal itu terjadi dalam pembelajaran? Intinya tadi ya, seperti yang dijelasin di awal, tergantung gurunya membawa kemana pelajaran itu, mau dibawa kemana anak-anak tuh. Tentunya kita sebagai seorang pendidik yang ingin melihat generasinya itu maju, ya tentunya kita dari diri kita dulu nih dibenahi bagaimana sih agar siswa itu belajar secara interaktif. Ya tadi dengan coba dengan game-game interaktif, kayak misalnya dengan sekarang itu kan ada kuisis, ada word wall ya, ada permainan-permainan yang bisa membangkitkan minat dan ada keaktifan. Ketika anak antusias, otomatis dia akan bisa mengungkapkan apa yang dia tanyakan, pesannya apa, dan mereka pun bisa mengungkapkan pendapatnya tentang pembelajaran. Jadi memang harus terutama yang paling utama adalah gurunya dulu, bagaimana menyiapkan yang sesuai dengan siswanya aktif, memberikan pertanyaan dan jawabannya diterapkan. Pertanyaan keempat, di kelas tinggi itu apakah siswa sudah lancar dalam operasi hitung perkalian, pembagian, maupun juga lancar dalam membaca dan menulis? Kenyataannya di kelas saya itu masih banyak siswa yang kesulitan untuk perkalian, pembagian, bahkan belum lancar dalam membaca dan menulis. Menurut Ibu kira-kira penyebabnya seperti apa? Kemungkinan kalau untuk sekarang ya seperti halnya juga di kelas saya, karena memang 2 tahun kemarin kita vakum karena pandemi ya yang melanda Indonesia, melanda dunia pendidikan. Kita juga tidak bisa berharap banyak dari pandemi kemarin gitu kan. Berharap banyak tentang kualitas peserta didik selama pandemi, karena memang ketika pandemi kemungkinan siswa itu hanya terlalu banyak orang tua yang terlalu banyak turut campur dengan tugas-tugas siswa, dan kita juga kan tidak tahu ya seperti apa pembimbingan orang tua di rumah yang menjadikan mereka, kalau di rumah kan tidak ada pengawasan dari guru ya, kemungkinan dituliskan melihat perkalian dengan menggunakan kalkulator atau apa gitu. Jadi tidak dibimbing mandiri, dan kemudian mungkin orang tua juga membimbing selama pandemi itu konsep perkalian dan pembagian pembelajarannya yang salah, konsepnya salah, mereka hanya membantu menjawab soal yang diberikan tanpa tahu konsepnya. Terus pertanyaan yang kedua, pada zaman sekarang banyak sekali siswa yang kurang memiliki etika sopan santun, terutama setelah lamanya pembelajaran daring. Ketika sekolah mereka jadi nggak sopan, ada yang nggak saling, ada yang main ngomong aja, Bahasanya juga ya. Penyebabnya seperti apa itu? Sama ya, kalau pandemi itu kadang-kadang ketika di rumah ya anak-anak kita sendiri gitu ya, kita bicara anak-anak saya sendiri ketika belajar di rumah kan, dari etika belajarnya aja mereka mengerjakan tugas itu sambil berbaring lah, sambil tiduran lah, atau sambil sambil makan atau minum gitu. Beda dengan gaya belajar di sekolah kan, dan di sekolah itu dengan duduk tertib tanpa tidak ada kegiatan makan, minum dan lain. Itu salah satu penyebab
Kalau di sekolah kan kita tegur kan, ya ada ketika ada anak yang sudah kelihatannya kurang sopan, langsung kita tegur. Tapi kalau di rumah kadang-kadang yang namanya ke orang tua, mereka kan lebih berani ya, lebih berani ke orang tua gitu kan. Dan orang tua banyak ngebantah gitu. Kalau dinasihati orang tua, mereka berani membantah. Dan berbeda dengan ketika di kelas. Itu mungkin salah satunya kurang pengawasan orang tua terhadap sopan santun anak. Itu terjadi juga di kelas saya. Ada anak yang bahasanya kasar, ya. Selama pandemi ini ketika PTM kaget, saya sendiri pun kaget melihat, waduh anak-anak karena pandemi jadi begini. Efek pandemi sangat memberikan dampak yang negatif terhadap anak-anak. Soal ke-6, pada kegiatan pembelajaran saat ini kan sudah mulai bertipe soal hoax ya Bu ya. Literasi dan numerasi juga sudah mulai digalakkan untuk percobaan AKR. Tapi ketika guru memberikan soal-soal tipe seperti itu, anak-anak masih belum bisa, nilainya didapatkan rendah. Kira-kira penyebabnya seperti apa? Suatu yang baru tentunya kan harus ada proses ya, butuh proses. Karena selama ini ketika kita memberikan soal atau ujian kepada peserta didik dengan soal-soal yang biasa, ya. Nah sekarang anak-anak dituntut dengan sesuatu yang baru, dengan bentuk yang menurut mereka tuh aneh, berbeda dari biasanya. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Namun kesalahpahaman ini ya harus kita lurusin. Nah, agar anak itu terbiasa ya, sebagai guru kita harus belajar ya, sebelum anak belajar ya guru juga harus belajar, harus paham dulu bentuk soal hoax itu seperti apa, bentuk soal literasi numerasi seperti apa gitu kan. Jadi sebelum itu gurunya harus putar dulu deh gitu. Kita biasakan anak-anak dengan soal-soal hoax, soal-soal yang literasi, insya Allah ke depannya anak-anak akan terbiasa gitu. Jadi dengan pemberian rangkaian soal-soal di pos, literasi untuk pembiasaan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak juga ketika bertemu dengan soal hoax, otomatis kan mereka itu dituntut untuk berpikir tingkat tinggi kan. Nah, bagaimana sih guru merangsang si peserta didik itu gitu, dengan kita coba berikan mereka masalah-masalah yang ada yang dekat dengan mereka, dekat dengan lingkungannya, dan mereka akan dituntut berpikir tingkat tinggi, berpikir bagaimana penyelesaiannya, apa yang akan terjadi gitu kan. Mereka akan mengungkapkan pendapatnya. Jadi terbiasa lah latihan soal, kemudian ya itu tadi pembelajaran yang berbasis masalah. Pembelajaran tematik itu kan memang pembelajaran terpadu antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Namun terkadang guru itu masih kurang bisa mengintegrasikannya. Pertama mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Nah selain itu kira-kira penyebabnya apa lagi ya? Mungkin dari pemahaman dari guru itu sendiri ya, pemahaman dari guru itu sendiri tentang integrasi atau pembelajaran tematik terpadu gitu ya. Kadang-kadang di buku guru, di buku siswa itu sudah terpadu kan. Nah, namun ketika pelaksanaan di kelas kadang-kadang masih terpisah gitu, antara mata pelajaran ini dengan pelajaran lain. Itu berarti guru itu harus lebih memahami bagaimana sih mengintegrasikan, mengkaitkan materi satu dengan materi lainnya. Itu harus melalui pelatihan atau dengan melalui aktif dengan
kegiatan bus atau KKG gitu ya, sering sharing dengan guru-guru lain gitu. Jangan udah nggak ngerti diam aja, jadi harus lebih mencari tahu lah, lebih aktif lagi, harusnya inovatif. Selain keterbatasan waktu, berarti gurunya Juga harus aktif melakukan pemahaman dari pertanyaan terakhir Ibu, kan biasanya miskonsepsi antara guru dengan siswa sering terjadi ya. Ada misalnya kita mengajarkannya, oh pecahan itu seperti ini, tapi anak mikirnya pecah kayak gini deh, orang saya diajar orang tuanya seperti ini. Kira-kira penyebabnya seperti apa bisa terjadi hal seperti ini? Nah, kemungkinan terjadinya kesalahan konsep atau miskonsepsi antara guru dan peserta didik bisa jadi karena penyampaian informasi dari guru itu setengah-setengah, abstrak gitu, abstrak. Jadi mereka menyimpulkan sendiri atau dengan orang tua menyimpulkannya, atau bisa juga disimpulkan sendiri di sekolah gitu kan. Nah, oleh karena itu guru itu ketika menyampaikan sebuah materi ya harus real, harus bisa dipahami oleh peserta didik. Jadi tidak hanya ceramah, guru itu bisa mengajak para peserta didik itu melakukan percobaan, kemudian melihat ayangan, dan ini salah satu yang sangat penting adalah ketika di akhir pembelajaran itu harus ada kegiatan penguatan dan refleksi. Nah itu kan di kegiatan penutup itu refleksi dan penguatan itu untuk meminimalisir miskonsepsi yang terjadi antara siswa dan guru gitu, untuk menyamakan persepsi ini loh yang sebetulnya. Jadi nanti akan tertanam, ternyata kesimpulan yang saya buat salah gitu kan. Kalau dengan adanya penguatan itu kan dari guru sudah diluruskan gitu, miskonsepsinya diluruskan. Jadi memang selain mereka cara mengajar orang tua sampai sekolah pun kita juga harus mengajarkan bagaimana bahasanya agar bisa dimengerti dengan sesuai ya, agar tidak miskonsepsi. Betul bisa dipahami gitu. Jadi kita kalau mengajar suatu materi itu dilihat dari peserta didik itu di lingkungan seperti apa. Jadi kita cari materi yang bisa mereka pahami. Segitu aja kali ya Bu wawancaranya atas diskusi masalah yang saya ketemu di kelas. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa masukan dari Ibu, pendapat dari Ibu bisa menjadi masukan buat saya ke depannya. Iya, sama kita belajar ya. Jangan lupa. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sampai jumpa.